Tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusanat TVRI Sumatera Barat kasadanya. Bakal bagi dusanat mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin rabbal alamin. Dan soalnya sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan mudah-mudahan dusanat pun pastinya seperti yang awak kecen tadi dalam keadaan sehat. Amin amin rabbal alamin. Dan dusanat sana mana Amboskar hadir menemani dusanat kasadanya di podcast sampai mota. Mau tanya orang awak di siko tampeknya dunsana. Dan pada momen dan kesempatan kita di siang hari kini, kita menghadirkan seorang bintang tamu Jawa-Jawa dari perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi kok salah lah. Iya betul, Jambi, daerah Darmasraya, tepatnya dari Sitiung. Langsung saja kita tanya ke adik yang masih belia, masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 9, Debbie. Selamat siang Debbie. Selamat siang Bang. Halo, dadah dulu dong. Dadah. Ya, dadah makan. Ya, coba. Jangan dong puasa. Puasa, oh iya saya lupa puasa. Oke, Debbie kamu kelas 9. Iya, kelas 9 SMP. Kamu jauh-jauh dari Darmasraya dan ternyata kamu merupakan siswa berprestasi di sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga alhamdulillah bisa membanggakan orang tua ya. Pasti dong. Keren kamu. Tapi kamu kelas 9 sekarang ada kepikiran mau sekolah di mana nanti SMA-nya? Ada dong, aku mau di SMA 2 Sumbar di Solo tuh. Oh di Solo. Iya, pengennya di situ. Kenapa di sana? Karena itu kan SMA berprestasi ya. Jadi aku mengejar beasiswa untuk kuliah lanjutan Oh gitu. kuliah, emang kamu kuliah di mana? Aku mau di UI. Wih, UI, gokil, yellow jacket ya, salam yellow jacket ya, wah. Jadi anak Jaksel. Jadi, bukan, UI nggak Jaksel, UI Depok. Oh Depok. Salah kamu, belajar lagi nih geografinya nih. Iya. UI Depok. Oh Depok ya. Iya, tempat Ayu Ting Ting. Ya itulah, ada juga beberapa hal-hal lain di Depok itu terjadi ya, tapi tidak usah kita sebutkan ya. Tapi kamu sebagai siswa berprestasi apa aja sih prestasi kamu, Debbie? Aku sering ikut lomba bercerita, berpidato, cerdas cermat, OSN gitu. Oh gitu. Oh 2SN-nya di bidang apa itu? Biasa sering IPS. Kemarin IPS. baru menang. Baru menang? Ya. Wih gokil. IPS-nya berarti bahas apa? Bahas yang berhubungan dengan pengetahuan sosial seperti semuanya? Iya, tentang geografi, pasti tentang perekonomian. Perekonomian, oke. Biasanya gitu-gitu, Tapi tadi sejarah. geografi udah salah satu tuh. Tadi harusnya Depok ya harusnya ya. Salah sebut. Salah sebut ya. Iya nggak apa-apa. Nervous sedikit lah. Ntar lagi kita usir kok kamu. Jangan dong. Enggak bersana. Enggak. Tapi kamu memang sering ya ikut-ikut perlombaan, ikut-ikut ajang apa yang lain juga Iya, gitu. Emang sering ya? Itu sering. dari sejak kapan? Dari SD sering tuh. Oh dari SD, oke. Dari SD tuh aku juga suka ikut lomba bercerita, menang juga. Kemarin aku ikut tunas bahasa ibu, menang juara 1 lomba bercerita, pergi ke Padang. Wih keren. Tunas bahasa ibu itu Iya. apa? Tentang apa itu tunas bahasa ibu? Apakah tentang ibu atau apa? Enggak, ceritanya tentang biasanya diadakan di akhir-akhir bulan Desember. Akhir bulan Desember itu kan Di hari ibu ya? Iya, di hari ibu. Oh ya, tanggal 22 Desember. Biasanya berkaitan dengan Minangkabau. Ada bercerita, ada menulis, ada berpantun adat, ada berpidato dengan berbahasakan Minang. Berbahasakan Minang. Oh oke. Itu kamu tahun kemarin ya mengikuti ajang itu ya? 2024. 2024. Oh udah 2 tahun lalu. Iya. 2 tahun lalu. Tapi pada saat SD itu perlombaan atau ajangnya iya sama berhubungan dengan cerita. Iya, bercerita dengan juga. storytelling dan sebagainya tentang itu ya. Kebanyakan tentang public speaking. Tentang public speaking. Oh, ngomong-ngomong public speaking nih. Iya. Pasti mau masuk Ilkom nanti nih di UI Iya. nanti. Oh, oke. Mau hubungan internasional. Wih, gokil hubungan internasional. Keren. Soalnya istri aku itu lulusan hubungan internasional. Oh iya. Iya. Gimana dia kuliahnya, Bang? Sama yellow jacket. Iya kan? Iya, betul. Bagus banget itu. Bagus banget. Kenapa memilih hubungan internasional? Karena awalnya aku tuh mau hukum, cuman disaranin sama guru-guru di SMP karena public speaking aku bagus, lebih baik aku jadi hubungan internasional aja. Karena lebih baik di situ. Terus setelah dipikir-pikir, iya juga gitu. Karena public speaking aku kan cukup bagus menurut aku. Oh ya. Tapi sejauh ini iya sih, ya apa ya?
ya ibaratnya cukup bagus public speakingnya gitu. Walaupun bentar lagi kita usin bentar lagi. Masih juga sebegitu. Enggak. Jadi kamu memilih hubungan internasional. Ya karena itu memang jurusan yang keren sih. Iya benar. Tapi luar negeri kita. iya keluar negeri jadi diplomat gitu kan. Tapi kamu sebelumnya memang memilih hukum. Iya. Pikiran. Dan kamu tahu apa fun fact-nya? Aku hukum loh dulu. Iya. Beneran. Tapi nggak di sini. Tapi nggak di Jakarta. Nggak di Depok. Tapi di UNAN. Kok bisa jadi ini sekarang? Makanya kita nggak ada yang tahu hidup. Tapi mengenai tentang hukum, aku masih paham tentang peradilan. Ada juga mengikuti acara peradilan acara juga ada pernah gitu. Karena salah satu alasan aku mau jadi hukum untuk mengadilkan Indonesia ini. Wih, mengadilkan Indonesia. Kenapa tuh? Emang Indonesia kurang adil seperti apa di mata kamu? Bukan kurang adil ya, cuman kan banyak tuh kasus-kasus tentang kejahatan, cuman nanti dapat hukumannya ringan-ringan gitu. Oh, oke. Jadi menurut aku kurang itu gitu. Oh, oke. Kamu pengen para pelaku kriminal itu, pelaku tindak pidana itu apapun lah itu diberikan sanksi atau tindakan pidana yang benar-benar sama kegiatan kejahatan yang yang dilakukan. Kejahatan yang dilakukan. Agak ngeri nih pasti nih. Pasti nanti rivalnya banyak banget nanti nih kalau misalnya gitu nanti visi misinya nanti masuk dalam hukum. Tapi lebih memilih hubungan internasional ya. Iya, lebih memilih hubungan internasional. Oke. Nih, ngomong-ngomongin hubungan internasional, emang sejauh ini yang kamu ketahui tentang hubungan internasional itu apa aja sih? Gitu. Udah kamu cari tahu belum? Udah sedikit-sedikit. Oh, udah kamu sedikit. Jadi apa contohnya? Bisa jadi duta juga kan kita. Terus yang paling penting sih bisa keluar negeri gitu. Tapi kan harus bisa menguasai beberapa bahasa ya. Iya, betul. Minimal bahasa Inggris. Betul sekali. BTW aku juga ada ikut lomba speak English lah. Wih, speak English, gokil, keren. Speak English, berarti kapan itu speak in English? Speak English beberapa bulan yang lalu, 2 kali ikut. Terus aku juga ada kemarin camping di Alenia dan Mas Raya. Oh, itu camping itu dalam rangka apa? Dalam rangka Bupati sih mengadakannya. Oh, acara Bupati. Acara Bupati. Jadi diundang beberapa SMP-SMP yang ada di Damas Raya itu gitu. Nginap 1 minggu di situ. Oh, 1 minggu di situ. Kegiatannya apa aja sih biasanya di camping itu? Oh, banyak. Kami ada 3 kelas itu. Belajarnya cuma 1 jam. Dari pagi, dari jam 8 gitu. Habis itu belajar sampai jam 9. Terus lanjut kelas kedua. Setelah itu istirahat dari jam 1 sampai jam 3. Habis itu kelas lagi jam 4 sampai jam 5. Setelah itu istirahat maghrib. Setelah itu makan malam. Oh, kelasnya kelas apa tuh yang 1 jam itu tadi? Banyak sih, ada kelas menulisnya, speaknya, cara berbicaranya gitu. Oh gitu. Kamu biasanya kan orang-orang kan walaupun mereka sudah dari SD, dari SMP itu sudah melakukan ikut ajang storytelling kan biasanya kan pasti ada nervous-nervousnya, masih ada ya? Iya, masih. Kamu masih ada nggak sih nervous-nervousnya? Masih guys. Oh masih? Misalnya nih aku jadi MC di sekolah gitu, ada acara Maulid Nabi, Isra Miraj, itu kadang suka deg-degan juga tuh. Suka deg-degan juga? Takut gitu. Kenapa? Takut kenapa? Takut nanti salah gitu dalam berbicaranya, tapi aku selalu mengapakan diri sih, lebih untuk menyemakan diri. Nggak boleh takut, udah biasa juga. Udah biasa juga ya. Makanan sehari-hari kok ginian. Bahkan di depan orang yang nggak tahu lagi aku ngomong biasanya kan. Betul. Oke Debbie, ini kita nonton bareng ya bagaimana kamu melakukan pidato atau speech. Ini ada video atau visualisasinya kan? Oke, kita nonton bareng-bareng bersama Dusana. Ikonyo, visualisasi untuk Anda. Halo guys, aku Debbie. Oke guys, hari ini aku ingin mengajak kalian semua dan mengajari kalian semua bagaimana sih caranya menjadi anak yang berprestasi di sekolah itu. Ayo ikuti aku. Yang pertama, aktif di kelas dan rajin bertanya. Jadi guys, jika kalian tidak mengerti sesuatu yang diajari oleh guru, boleh sekali kok untuk kita bertanya. Yang kedua, mengulang pelajaran dan bikin ringkasan. Dengan mengulang pelajaran yang telah dipelajari di sekolah, itu juga membantu kita untuk meningkatkan daya ingat kita. Yang ketiga, mengenali potensi dan gaya belajar. Kita harus tahu guys, bagaimana caranya kita belajar itu, kita pahamnya seperti apa. Yang keempat, mengatur waktu. Kita harus bisa
bisa guys menyeimbangkan waktu. Misalnya nih, waktu belajar kapan, waktu bermain kapan, waktu istirahat kapan, waktu untuk tidur kapan. Jangan semuanya dicampur adukan yang nantinya akan kacau guys. Yang terakhir dan yang kelima, kita harus menjaga motivasi kita dan disiplin. Oke guys, itu tadi tuh 5 cara menjadi anak yang berprestasi dan pintar. Ingat ya guys, ingat kata-kata pepatah guys. Biarlah bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Biarlah kita sakit dulu, kemudian bersenang-senang di kemudian hari guys. Ingat ya guys, masa depan kita panjang. Kita mempunyai alur hidup sendiri. Yang bisa mengembangkannya hanya kita. Yang punya jalannya hanya kita. Jadi mulai sekarang, ayo menjadi anak yang pintar. Bye-bye guys. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Kira-kira mulai tadi ada Dunsana. Jadi Dunsana bisa menilai itu public speaking tadi. Dan tadi ada beberapa tips untuk belajar ya. Iya. Biar fokus ya. Ya betul. Karena aku terkadang kalau untuk belajar itu kalau di sekolah kadang kurang fokus juga. Ya. Kadang Sering ngantuk. Bang, kamu tahu banget ya berarti Iya kamu ya. dong. Kamu ngalamin pasti ya. Soalnya kebanyakan laki-laki di kelas aku juga gitu. Oh juga gitu semua, tidur semua di kelas. Nggak kamu? tidur Oh juga, nggak tidur sering ya? ngantuk. Oh ngantuk, iya kira tidur. Kalau saya tidur sih. Ketinggalan pelajaran dong. Tapi kamu keseharian di sekolah itu memang sepositif vibes itu memberikan mengajak teman-teman untuk ayo kita sama-sama belajar jadi Iya. lebih baik lagi dan segala macam. Memang seperti itu kamu keseharian di sekolah. Kadang membantu teman aku kalau seandainya dia nggak bisa, nggak ngerti tentang soal-soal atau latihan, aku Hah? bantu. Oh kamu bantu gitu. Contohnya apa? Ada nggak kesulitan-kesulitan atau mata pelajaran yang kesulitan bagi kamu? Kesulitan ada lah beberapa yang kalau nggak ngerti gitu. Salah satu contohnya apa? MTK. Matematika. Wah, itu musuh semua orang ya Musuh kayaknya. semua orang, kan? Musuh semua orang matematika Ya, ya MTK gitu. agak-agak sulit tuh. Sulit memang sulit. Agak-agak sulit. Agak sulit aja. Di apanya dia? Kalau di SMP udah belajar aljabar Oh nggak sih? udah dong. Udah. Lu Udah aljabar? belajar aljabar, pecahan aljabar, udah. Ya. Itu udah apa tuh kelihatan tuh asapnya tuh di kepala. Banyak ya. Iya udah banyak. Asap-asap udah banyak tuh. Berarti memang kesulitannya kalau untuk mata pelajaran itu di matematika ya. Kayak sulit. turun temurun deh kayaknya. Semua anak sekolah Semua generasi kayak merasakan. merasakan hal seperti itu. Tapi biasanya kalau di sekolah nih, kan selain belajar, itu ngapain aja sih biasanya aktivitas kamu di sekolah itu seperti apa sih, Debbie? Kadang bercerita, duduk-duduk bareng teman, curhat tentang hidup. Curhat tentang hidup, ujung-ujungnya gibah nih Iya. ujung-ujungnya. Cerita-cerita, berbagi cerita, terus jalan-jalan ke kantin, makan, gitu. Kadang juga tukar-tukar cerita sama guru, gitu. Oke. Tartik sering nggak tartik? Tarik 3. Iya. Enggak, kami Enggak. ke sekolahnya pakai bus. Oh, pakai Diwajibkan bus. pakai bus armada, nggak boleh bawa motor. Oh, boleh bawa motor. Jadi nggak Ih. boleh pakai motor. Oh. Wajib bus, naik bus. Wajib bus ternyata ya. Kalau Oh, tidak dianterin orang tua. oh, berarti nggak boleh bawa kendaraan sendiri Nggak berarti. boleh. Oh, baru tahu aku tuh. Ternyata ada bus ya, ada bus sekolah ya, Iya, berarti sekolah guys. kamu ya di City yang itu ya. Oh, keren. Emang di sini nggak ada bang? Kalau zaman aku dulu sepertinya tidak deh. Dulu zaman kami SD, aku SD ada. Cuman setelah SD itu udah nggak tahu lagi tuh, udah nggak ada lagi bus-busnya, bus sekolah. Ada busnya bus Metro Mini kayaknya. Kalau dulu kita jedak jeduk biasanya di Metro Mini itu busnya. Jadi ke sekolahnya jalan kaki. Jalan kaki iya, terus Oh, naik iya. angkot, Oh, terus naik naik angkot. Ya kalau jalan kaki, so saya jauh loh. Keringatan nanti yang Iya ke sekolah. kelihatan, iya udah apa diusir nanti kita nanti kan. Diusir. Oke, Debbie, ini kan kamu kesehariannya kan memang itu sekolah. Ada nggak sih di luar sekolah kayak ikut les atau apa gitu? Ada juga nggak sih? Les nggak. Aku nggak ikut les. Oh nggak ikut les. Nggak. Kenapa nggak ikut les? Nggak disuruh orang tua atau memang keinginan kamu? Emang keinginan aku. Oh oke. Karena udah merasa capek di sekolah gitu. Ditambah kadang ada ekstrakurikuler juga, ditambah pulang sore kan. Makanya capek. Oh udah capek duluan ya. Capek makanya. duluan. Emang biasanya nih kalau di luar sekolah, Debbie itu ngapain aja sih biasanya?
Pulang sekolah biasanya aku di rumah sih guys, jarang main. Tapi ya sekali-sekali keluar ya, sesekali aja main sama teman gitu, refreshing. Oh, refreshing, Karena healing ya. Healing karena capek Healing ya. di sekolah belajar terus, pusing guys. Jadi sesekali butuh healing. Betul. Tapi healingnya dekat-dekat situ aja. Oh, di situ aja gitu. Duduk-duduk beli makan. Makan. Bayar dong makannya. Bayar dong. Bayar Nggak mungkin curi. Nggak mungkin kabur ya. Iya. Aduh, ini hostnya udah ngajarin hal yang tidak nih. Tapi kamu dengan prestasi kamu mungkin udah banyak dari SD ya sampai sekarang kan masih udah terus banyak apa? piagamnya. Wih, sombong Kemarin aku banget. foto sama piagam. Oh iya, sama piagam. Apa itu piagamnya? Banyak, ada piagam nomor cerita sih banyak. OSN, kader kesehatan. Aku juga ikut kader kesehatan di sekolah aku. OSIS. OSIS juga. Piagam tentang speak contest English itu Ya. aku juga ikut. Sudah ikut semua. Wih. Udah ada gokil. piagamnya semua. Udah piagam. Piagamnya ini kamu ngedapetinnya itu yang paling berkesan bagi kamu tuh yang apa sih piagamnya? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Semuanya pasti. Karena butuh usaha. Butuh usaha. Usaha dapat seperti semua. apa sih yang kamu libatkan di sana? Tergantung lombanya. Kalau lomba bercerita terus harus benar-benar dihafal gitu. Harus menghafal, harus benar-benar teliti untuk menghafalnya gitu. Kalau untuk OSN pasti belajar kan. Menghafal juga sih sebenarnya. Kebanyakan menghafal sih aku. Kebanyakan menghafal. Oh, berarti kamu daya ingat kamu berarti cepat tangkap berarti ya. Alhamdulillah. Nah, ngomongin soal daya ingat ini, menghafal-hafal. Karena kan orang kan nggak semua orang yang bisa menghafal itu yang cepat tangkap ya. cepat tangkap kan, betul banget. Nah, kalau kamu ada tipsnya nggak sih caranya biar menghafal itu biar cepat nangkepnya itu? Tipsnya aku biasanya ngebacanya tuh keras-keras sih supaya Keras-keras, teriak-teriak gitu? Iya, enggak Satu teriak-teriak. gitu, oh gitu. Enggak dalam hati, enggak dibaca, Oh, habis gitu. itu dilewatin enggak. Cuman Wah. aku baca terus aku ulangi lagi, aku rangkum lagi gitu-gitu. Baca satu lembar, setelah dibaca nih udah dihafal, baca lagi gitu. Tapi waktu itu aku dengar dari guru aku ya, supaya kita cepat tangkap itu sholat sih katanya. Sholat, Ya. justru? Rajin kalian sholat, makanya sholat kata ibu tuh supaya kalian tuh cepat tangkapnya. Itu belajar apa? Belajar MTK. Belajar MTK. Dikasih Itu tahu. disuruh sholat itu kayaknya berserah diri deh. Iya. Disuruh pasrah. Bertawakal. Mungkin iya. Bukan disuruh kayak kalian sholat untuk biar bertambah daya ingat, tidak. Kalian disuruh pasrah ya, bertawakal. Supaya dibuka pintu hatinya sama Betul. Allah gitu. Tapi yang paling sulit bagi kamu itu menghafal apa sih, Debbie? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apanya tuh yang sulitnya? Semuanya, karena kan bahasa Inggris tuh tulisannya lain, dibacanya lain kan. Iya, betul, Biasanya kalau betul. nggak bisa aku biasanya translate di Google tuh kan ada tuh dibacain sama Google tuh, betul, jadi betul. dengar. Oh ternyata bacanya tuh kayak gini Iya, gitu. betul. Bahasa Inggris yang susah. Bahasa Inggris yang sulit. Kok kalau matematika gampang ya? Bahkan bahas rumus saja. Bahas rumus aja. Mudah-mudahan sombong anak ini. Tapi bahasa Inggris yang kesulitan kamu ya? Apa tuh, menghafal vocabulary-nya susah? Iya itu. Tensesnya atau apanya? Iya sih, baca teks sih. Karena kan kalau biasanya aku lomba itu kan dikasih teks untuk menghafal tuh. Jadi itu tuh yang susah, menghafal teksnya. Masih ingat gak kamu sedikit mungkin satu bait atau teks ya Masih. speech itu apa Mau itu? dicoba? Ayo boleh dicoba dong. I address the honorable teachers, my esteemed friends, the organizing committee, and the judges. I am Debbie Anggreni from ISIMPN 2 Sitio. Today, I will sampai situ deh. Oh, sampai situ aja. Sampai situ. Sampai situ aja. Itu tuh artinya nih, yang saya hormati guru-guru, teman-teman, dan dewan juri yang sempat hadir pada hari ini. Saya Debbie Anggreni berasal dari SMP Negeri 2 Sition. Oh iya, betul. Today I will itu hari ini saya akan menyampaikan gitu. Lupa nih judul ceritanya apa. Oh, pada saat itu lupa juga ceritanya apa? Ya sekarang sih lupa, Sekarang kalau dulu lupa. ingat. Oh, iya. Jadi nggak sampai deh. Maaf ya guys. Oke, berarti itu berarti yang speech apa ya? Speech bahasa Inggris berarti pada saat speak itu English. ya. Speech English ya. Itu di mana tuh acaranya? Di Alenia, Alenia. Mas Raya itu. Dan Mas Raya juga.
Oh, itu dari semua SMP dalam masa saya berarti mengikuti ya? Iya, beberapa. Beberapa di situ. Dan kamu dapat juara di situ. Speak English tidak. Oh, tidak. Tidak. Masih belajar ya. Tapi Iya. menurut kamu apa sih kekurangan kamu di speech English itu? Apa kekurangannya? Cara penyebutannya sih, karena kan kalau bahasa Inggris itu patah-patah ya lidah kita. Ayo kalau patah-patah ngomong. ya kita nih, apalagi bahasa Minang nih nah. Ayo. Bahasa Minang dibawa bahasa Indonesia kan, campur dia. Campur dia lagi. Jadi gitu. Indomie. Indomie. Tahu Bang Indomie? Tahu lah aku Indomie Oh, ya. taunya. Iya, aduh kan tersebut kan apa ya kan nanti kita sensor tuh ya. Aduh. Nggak di endorse guys. Nggak di-endorse ya. Oke, tapi kamu kan public speaking kamu kan bagus nih. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bagus. Kamu kepikiran jadi content creator nggak sih? Content Oh, creator, kepikiran. influencer? Oh iya. Kepikiran banget. Banget. Oke. Banget. Mau. Lucu banget, umum banget. Gitu. Oke, kok bisa kepikiran itu kenapa? Karena menurut aku konten kreator itu kan pekerjaan yang banyak diminati orang sekarang ya. Betul, Terus juga betul, menghasilkan cuan yang banyak. Aku yakin pasti kamu mikirnya cuan yang banyak itu. Iya. pasti. Karena kan barang-barang branded tuh kayak Hermes, Dior, Pandora kan kebanyakan dibeli sama orang-orang konten kreator. Iya, Kebanyakan sama yang pengusaha. Iya, Makanya aku juga mau, guys. Makanya pengen jadi content creator biar bisa ngerasain barang-barang branded tadi itu ya. Karena banyak duit, semua bisa kita beli. Betul banget. Tapi kalau menjadi seorang content creator, kamu pengen jadi content creator itu yang seperti apa? Yang ini sih yang mengedukasi orang-orang yang menonton masyarakat gitu. Misalnya kayak mewawancarai tentang seseorang, atau misalnya kalau ada acara-acara di masyarakat aku datang gitu kayak, "Hai guys, hari ini ada gotong royong nih di lingkungan aku," gitu. Oke. Berbagi cerita aja. Berbagi cerita kehidupan sehari-hari ya. Ada In My Life. Delay in my life. Oh, ada baru dong namanya sekarang. Namanya Grumem. Oh, Get Ready With Me. Iya, Get Ready With Me. Ayo. Gitu. Iya. Iya, susah nyebut namanya gitu. Sebenarnya Get Ready With Me, cuman singkatnya di Grumem Iya. gitu namanya. Oke, berarti kamu pengen menjadi influencer atau content creator itu yang tentang sosial ya. Tentang sosial. Yang bergotong royong gitu, yang ya memberikan hal-hal positif lah untuk masyarakat sekitar ya gitu. Tapi kamu kenapa lebih orang kan biasanya kan kalau jadi content creator kan biasanya food vlogger, Iya, biasanya makan, beauty joget-joget. vlogger, Joget-joget. joget-joget iya. Tapi jangan dong, Jangan dong. gitu. Jangan jadi content creator seperti itu ya gitu. Biasanya food vlogger, traveler Iya, biasanya. Tapi ini. kamu kenapa memilih menjadi sosial nih? Karena bidang aku di situ menurut aku. Oh, Ya, kamu situ. mencari yang cocok dengan bidangnya aja. Hmm. Kalau beauty, makeup, aku nggak terlalu bisa makeup. Kalau kulineran, aku juga nggak bisa juga kulineran. Kulineran. Apa nih nak baraso sama saya nih dong. Aku menurut aku apa yang aku makan enak semua. Enak semua, Enak kan? semuanya. Iya makanya. Sama aku juga gitunya Oh, ya iya. kan. Nggak bisa Aku beda-bedain nggak ngerti asin aku. nih loh. Iya, yang ini kurang garam lebih garam ini Nggak bisa. ngerti aku tuh dong gitu. Enak semua. Enak semua ya kan ya. Jadi kita kalau jadi food vlogger pun jadi sulit jadinya gitu kan. Kalau pakai badak pun ini badaknya shoot. Gitu kita jadi badak kan ya. Nggak rata nanti. Nggak dong. rata nanti kan. Jadi Makanya cari yang sesuai sama diri aja. sosial ya. Tapi sosial. Tadi kamu bilang kamu cocoknya di sosial gitu. Kenapa bisa cocok di kehidupan sosial itu kenapa? Karena menurut aku ya bisa bergaul. Aku gampang bergaul orangnya gitu. Jadi kalau untuk kemana-mana gitu, misalnya ke lingkungan baru itu, jadi gampang untuk berbicaranya gitu. Gitu. Jadi kamu berasa kamu gampang berbaur sama orangnya. Iya. Tipikal extrovert introvert tahu nggak sih? Tahu dong. Oh, tahu dong. Tahu dong. Iya. Bergaul itu, masa gadget nggak tahu? Betul lagi. betul. Ya karena kan orang kan banyak tuh yang bilang mereka tuh berlindung di kata-kata introvertnya. Iya. Jadi mereka nggak mau berbaur sama orang tuh. Menurut kamu gimana sih itu? Menurut aku nggak juga sih guys. Karena kita kalau orang introvert tuh
kadang memang nampak sih guys, misalnya di keramaian itu dia cuman bisa sendiri aja diam kalau nggak ada teman dekatnya ya. Kita sebenarnya bisa mengatasi, kita harus keluar dari zona nyaman kita tuh guys untuk menemukan jati diri kita. Kalau kita terus terpuruk di jati diri kita yang introvert itu, kita tidak bisa mengenal dunia luar jadinya kan. Kita hanya di diri kita, takut-takutan untuk keluar gitu. Iya, betul. Kan kebanyakan introvert itu orangnya pendiam, suka mengurung diri gitu. Betul banget. Kehidupan bukan tentang Anda saja ya. Nah, itu introvert tuh sebenarnya. Oke, Debbie, kita break sejenak ya. Debbie ya. Jadi di sana tetap bersama kita di podcast sampai motanya orang awak di Siko tampil di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi di sana bersama kita tentunya di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Dan di sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di @TVRI Sumbar, sama bisa ditonton melalui TVRI Klik, tinggal di download melalui App Store dan Play Store di sana kasadonyo. Oke, Debbie. Ya. Debbie kan sekarang udah kelas 9, terus juga ada mau UN ya sekarang namanya. TKA. Oh, TKA. TKA nih. Karena TKA itu nilai kami untuk masuk ke SMA itu nilai TKA-nya yang dilihat. Oke. Berarti TKA ya. Ya. Kalau zaman saya itu namanya UN. Itu last bosnya apa? Sekolah itu. Last bosnya sekolah, ujian nasional itu. Karena itu yang paling mengerikan. Karena dulu kalau di zaman aku itu UN itu kalau misalkan ada salah satu mata pelajaran yang tidak lulus, yang tidak tuntas atau sesuai pas ingat itu tidak lulus. Langsung nggak lulus walaupun nilai yang lain tinggi. Iya beneran. Jadi harus ikut pakai C lagi gitu. Ngambil paket lagi. Iya, ngambil paket lagi. Kalau kamu gimana tuh? Yang TKA ini? TKA itu Jabarkan untuk saya yang udah tua ini. Oke. TKA itu diambil 2 mata pelajaran aja, TK sama bahasa Indonesia. Tapi dia soalnya soal cerita gitu. Oh, soal cerita. Iya, jadi kita harus membaca. Jadi numerasinya yang dikejar di sini gitu. Oke, numerasi literasinya di situ deh. Kemarin kami baru gladi bersih TKA sebelum libur ini. Hari Kamis sama Jumat, hari Rabu sama Jumat kemarin. Rabu Kamis kemarin. Dan ternyata soalnya cukup sulit. Karena membaca kan. Terus kami persiapan TKA kami ini les. Oke. Les setiap Sabtu sama dari Minggu. Sekolah ya? Dari sekolah setiap Sabtu sama Minggu. Terus juga ada buku TKA. Membeli buku juga itu. Tapi TKA itu apa? Ada pilihan jawabannya sama atau ditulis esai jawabannya? Kami ujiannya di komputer. Oh, komputer. Ya. Oh, berarti ada pilihan jawaban berarti ya? Dulu abang UN komputer. Enggak. Kalau zaman saya dulu itu masih masih jadul. Tulis itu apanya. Masih ada kertas. Jadi ya sedikit cerita ya, zaman-zaman kita dulu ya yang tahun 90-an mungkin apa. Kamu enggak tahu mungkin kali ya. Enggak. Kamu masih kecil ya. TK kamu kayaknya. Tahun 90-an? Ya, belum lahir. Oh, bukan 90-an, tahun 2000-an, 2000-an awal, dari 2010 sampai 2015 gitu itu kan. udah lahir tuh. Udah lahir kan. Nah. Ya. Jadi dulu itu kami itu setiap ruangan itu kan ada 20 murid. Dalam satu ujian UN nih. Jadi 20 murid itu diberikan satu soal yang berbeda-beda semua kertasnya. Oh, diacak gitu. Jadi tidak itu bisa nyontek berarti. Oh, tidak bisa dong. Nanya teman. Kalau nyontek potong tangan biasanya itu. Enggak. Butuh nanti. Tidak. Mengerikan sekali ya penyiar satu ini. Tapi Debbie, kamu menghadapi TKA kan sudah. Nah, sekarang kan untuk persiapan masuk ke SMA. Belum, TKA-nya belum. Gladi baru. Gladi. Belum ya? Belum, TKA sesudah ini, awal April. Sesudah ini. Oh, berarti itu baru apa ya? Kalau kita namanya dulu Coba-coba. Tryout. Tryout kami kemarin. Oh, tryout. Ya. Oh, gitu. Tapi kamu ngebayangin nggak sih nanti pada saat kamu nanti udah di hari hanya nanti nih hari hanya ternyata soalnya berbeda dengan yang kamu pelajari sehari-hari, gimana tuh? Itu ngeblank sih pastinya. Berserah diri ya? Iya, berserah diri. Soalnya itu yang dilatih sekali numerasi sih. Numerasinya. Cara membacanya karena kan yang ditanya pasti seputaran ide pokok betul. gagasan utamanya apa.
teks eksplanasi, teks eksposisi, struktur teks, jadi itu. Jadi tergantung kita nih, bisa nggak kita memahami teksnya atau tidak gitu. Sulitnya MTK sih besok. MTK, lagi-lagi MTK. Musuh semua generasi ternyata. Berarti cuma 2 ya bisa TK Cuma ya? 2 ya. Setelah itu baru kami ujian kelulusan. Oh, ujian kelulusannya. Oh, oke. Wah, panjang juga ternyata ya. Iya. Kalau panjang, kalau kami itu lebih apa? Lebih ke banyak. Kalau kami Banyak maksudnya? banyak. Penasaran kan? Iya. Penasaran kan? Karena gini, kalau zaman aku tuh dulu ada matematika, bahasa Inggris, terus ada IPA, ada sama IPS. Iya, aku IPA aku suka banget pelajaran IPA. Oh iya, kok Abang bisa suka suka? nggak? Aku pusing. Aku suka. Kenapa bisa suka IPA? Aku cukup cepat nangkapnya kalau IPA. Suka aku apalagi belajar rumus itu, terus gurunya yang ngajarin juga the best. Aku suka guru yang ngajarin. Oh, oke. Namanya Bu Siti. I love you Bu Siti. I love you, Bu Siti. Ini nih pasti ini embel-embel minta nilai tinggi nih. Apa yang disebutin ini? Jangan percaya Bu Siti. Jangan percaya Bu Siti. Oke, Kompor. kompor. Kalau aku justru yang aku suka itu biologinya. Oh, biologi. Biologinya daripada fisika. Gak suka rumus. Oh, suka rumusnya sih, apalagi fisika kuantum tau nggak? Belum belajar. Oh, belum belajar Belum. kan? Nah, fisika kuantum. Gitu. Kami kemarin belajar tentang apa ya? Generasi tentang Apa? Kamu pasti hitung Newton kan? yang hitung-hitung. Newton kan? Bukan, udah lewat Newton. Oh, udah Newton. Tentang pertumbuhan itu loh, tentang gen. Oh, genetik. Cara menghitung Genetik. gen, apakah ini lebih ke papanya atau ke mamanya Oh, biologi gitu. ya, biologinya. Itu Iya, masuk biologi juga. itu biologi. Karena kan betul. kami sekarang IPA tuh dijadiin satu gitu. Biologi, betul. fisika, kimianya dimasukin satu. Kalau Abang dulu dipisah-pisah. Kalau Biologi aja gitu. Oh, tentu dong dipisah. Oh, dipisah. Soalnya kami kan nggak kurikulum beda. Oh, beda ya, beda kurikulum ya, beda menteri juga soalnya. Waduh, bos-bos menteri. Ya. Tapi kan kamu kenapa nggak tertarik daripada apa? Kan kamu kan juga suka IPA ya? Iya. Kenapa nggak tertarik dengan yang berhubungan fisika, dengan biologi, dokter deh gitu? Kenapa nggak tertarik di sana? Ketimbang dari yang berhubungan dengan ilkom? Nggak tertarik sih. Kenapa? Dulu sebenarnya aku suka IPA baru sekarang ini aja. Oh, sekarang ini aja. Karena udah merasa menarik juga ternyata pelajaran IPA gitu. Oke. Nggak tertarik aku dokter guys, karena Dokter. takut darah. Takut darah. Terus aku, oke. ya takut darah aku. Takut darah. Emang kalau ketemu darah kenapa? Nangis? Nggak nangis, lebih ke Kenapa? Kejang-kejang? jijik. Oh, gitu. Geli ya? Geli. Ya, nggak darah ya gitu. Jadi langsung lemes gitu. langsung kayak buang muka gitu. Buang muka terus pulang gitu. Pergi lagi. Pergi. Oke. Tapi Debbie, ini kan kamu sekarang kelas 9 SMP? Iya. Kelas 9 SMP, berarti mana itu perjalanan kamu kan masih panjang ya? Iya, masih. Panjang ya. Nah, ini kamu akan terus mengikuti berbagai ajang perlombaan atau gimana nih ke depannya? Pasti dong Pasti. ya. Karena itu berfungsi untuk masa depan guys. Piagam-piagam kita itu sangat-sangat berfungsi untuk beasiswa. Karena aku kuliah pengennya dapetin beasiswa. Oh, oke. Pengennya. Semoga ya, doain ya guys. Amin. Rabbal alamin. Ini satu Indonesia ngedoain kamu. Ayam. Masa seluruh dunia kan ngedoain kamu kan. Nah, tapi daripada yang di Indonesia ada juga beberapa biasanya nih. Kalau misalkan yang seusia kamu mungkin mereka tertariknya yang di Sydney. Oh, luar negeri. Yang di Australia. Iya. Yang di OSPR atau yang USA. di USA. ya. Aku mau cuman Ada juga gitu. mau tapi di S2-nya aja besok. Di S2-nya aja. Oh, oke. Kenapa tidak tertarik di S1-nya? Di S1 untuk ke luar negeri itu menurut aku belum bisa kayaknya. Kita dapat izin juga dari orang tua tangga. Oh, gitu. Emang kenapa tidak dapat izin dari orang tua? Kenapa orang tua kamu memangnya strict parents ya? Ternyata orang tua kamu. Iya. Iya, guys. Sedikit strict parents ya? Sedikit. Bukan strict parents ya, kita ubah ya. Disiplin. Disiplin. Bahasa sopannya. Jangan diluruskan lagi dong. Saya sudah berusaha membantu kamu, Debbie. Iya. Disiplin. Berarti orang tua kamu cukup disiplin ya ternyata.
Terus kalau untuk sekolah-sekolah luar negeri itu kan harus bisa bahasa dong gitu. Betul. Jadi menurut aku bahasa aku belum sampai. Nanti sampai di satu nanti ngangong-ngangong gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi yang membuat kamu, kalau jujur ya, kalau aku dulu belajar bahasa Inggris itu dari main game. Oh, main game. Betul, main game, nonton film. Dulu ada film namanya itu Harry Potter sama Avatar The Legend of Aang. Film kartun dulu namanya. Jadi aku belajar itu dari sana. Gak pernah ikut les. Oh, nggak pernah ikut les. Kalau kamu belajar bahasa Inggrisnya gimana caranya, metodenya? Mungkin metodenya yang salah mungkin. Aku dengar musik. Dengar musik, terus belajar alfabetnya, belajar perkataannya. Kalau seandainya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ini gitu. Gitu. Nah, kalau menurut aku ya, kalau menghafal secara alfabet itu Cukup susah. itu susah. Karena dia itu kan bukan hafalan, bukan apa ya, dia penggunaan kata sehari-hari. Iya. Nah, jadi kalau untuk belajar bahasa Inggris itu coba di keseharian tuh coba dibawakan ke diri sehari-hari. Kayak misalkan diubah tuh habitnya tuh. Dalam berbicara gitu. masukin bahasa Inggris nah, gitu. Coba. Walaupun dibilang sok jaksel lah, emang iya. Mau jadi jaksel nih bro, gituin. Iya, coba. Emang kamu sempat kepikiran kayak gitu juga nggak? Atau sempat mau? Karena waktu kami di Alenia tuh disuruh kayak gitu juga. Betul kan? Sama Miss yang di situ tuh. Kalau bisa di bahasa sehari-hari kalian tuh belajar bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa Inggris sama teman. Tapi takutnya nanti temannya nggak ngerti. Apa sih Bi yang kamu bilang nanti mereka gitu. Emang pernah digituin? Pernah. Oh pernah? Kok bisa? Emang pernah kemana? Apa sih Bi artinya gitu. Ya deh kamu yang udah bahasa Inggris nih, kami ini belum. Mereka suka gitu nanti. Emang kata-katanya apa tuh yang kamu sampaikan ke teman kamu? Cuman satu kata sih apa kadang itu? Basically gitu apa? Ya apa ya, lupa aku. Misalnya lupa aku. Ya contohnya kayak basically lah gitu. Oh, misalnya kayak educate gitu, edukasi, educate yourselves and others gitu. Misalnya aku sering ngomong sama Hanum kayak gitu tuh. No, educate yourselves and others kataku. Apa tuh Bi? Dia sering kayak gitu. Dalam berarti dibilang lah bisa bahasa Inggris gitu. Oke gitu. Oke, kita break sejenak Debbie ya, karena ada pesan-pesan dulu yang mau lewat. Jadi di sana tempat sama kita dipakai sampai motanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih di sana. Tentunya masih bersama kita udah pakai sampai tanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Dan di sana pun bisa bantu kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat di @TVRI Sumbar dan ditonton melalui TVRI Klik di Play Store dan App Store di sana Kasadonyo. Oke, kita masih bersama Debbie ya di sana ya, yang mana ini dari tadi masih energik sekali. Saya pun sudah ala nampak betul dari tadi itu. Soalnya mulai habis lah gitu kan ya. Latara super suka kan. Debbie masih energik dengan semangat ya kan gitu. Padahal puasa. Ya padahal puasa kan hari ini kan Debbie kan ya. Tapi kamu dimanapun kamu masih tetap seperti ini. Iya. Pandangan guru-guru dulu deh. Guru-guru sama kamu itu seperti apa tuh? Baik, terus misalnya nih kalau ada lomba-lomba tuh kan kayak speak tadi. Kadang aku merasa insecure sama diri kayak bisa nggak ya gitu kan, tapi aku selalu bertekad bisa guys, karena itu tuh salah satu kuncinya. Jadi guru-guru itu bilangnya ini loh Bi yang ibu suka dari kamu itu, semangat kamu itu yang bikin ibu milih kamu kata ibu tuh. Jadi kita harus selalu semangat guys. Betul banget, karena dari semangat itulah kita jadi tersugesti untuk tetap happy ya. Semangat, harus percaya diri guys, selalu percaya diri. Betul. Itu siapa tuh guru yang ingetin kamu tuh? Banyak, ada Bu Ririn, itu kepala sekolah tuh. Bu Ririn, Bu Rahmi, Bu Mimi, banyak. Bu Siti tuh juga sering tuh, Bu Epi, Bu Yet. Sering aku dikasih pelajaran-pelajaran nasihat-nasihat dari guru-guru itu gitu. Supaya aku lebih semangat lagi. Dan kamu kesini sama ibu apa? Bu Rahmi. Love you Bu. Mana kamera? Salah kamera. Ulang lagi. Love you Bu gitu. Love you Bu. Nah, tapi salah kita nggak bisa ngebalikin kamera ya. Mohon maaf. Dan itu kamu berarti memang disedangin sama semua guru ya?
Semua guru ya. Nah, kalau untuk murid-muridnya gimana? Murid-muridnya baik-baik juga. Baik-baik juga ya. Kamu ibarat di circlean kamu deh. Kamu kan seringnya ini kan energik banget nih. Iya. Padahal teman-teman kamu energinya tidak sebesar kamu gitu loh. Iya. Itu seperti apa tuh biasanya? Aku di circle aku ya guys, Iya. teman-teman aku tuh sering banget bercerita, apapun itu aku ceritain ke mereka. Bahkan ya aku kesandung di WC aja waktu permisi, aku ceritain ke mereka. Kamu ceritain ke Iya, mereka? guys, ada aku kesandung, malu gitu kadang. Aku ceritain guys. Sakitnya nggak ada tapi malunya ada. Apalagi waktu puasa ini lebih sering lagi aku bercerita guys, sama teman sebangku, sama teman belakangku. Jadi kadang teman aku tuh kayak, Bi, kamu nggak capek Bi? Udah Bi, kadang mereka kayak gitu guys. Astaga. Tapi aku tetap cerita. Oh, astaga. Aku sebenarnya mempertanyakan hal yang sama teman kamu. Kenapa mereka nggak capek? Ya, kamu nggak capek Debbie apa? Enggak, malah aku sendiri kalau udah selesai bicara nih ya sendiri, baru itu aku ngerasa capek. Kalau sekarang ini enggak, malah tambah semangat aku kalau tambah ada semangat yang kamu? ngerespon. Dan aku kalau bercerita tuh aku harus responnya tuh harus ngerespon banget gitu. Harus respon banget gitu. Kalau cuman kayak dengerin diam aja itu aku nggak mau tuh, pasti aku marah guys. Kayak, kamu dengerin aku cerita, pasti aku selalu kayak gitu. Apa? Kamu pukul ginjalnya? Enggak, jangan dong. Dan kamu dengerin aku cerita, kamu respon lah gitu. Kalau dia nggak ngerespon aku marah tuh, kalau nggak aku langsung diam. Langsung diam. Oh, nggak bakal ngobrol lagi Nggak ngobrol bakal. gitu. Baru ditanya Iya. dulu, maunya ditanya guys. Mau ditanya. Baru cerita lagi. Bertanya. Oh, Ya. oke. Karena kamu dari reaksi orang-orang itu kamu tahu ya dia tuh tertarik dengan perbincangan kamu atau enggak kan. Tapi nggak aku juga bercerita, mereka juga bercerita tentang diri mereka juga. Terus beberapa kali aku ngasih saran juga. Oh, oke. Terkadang mereka pun nge-yapping juga ya sama Nyiapin kayak kamu. juga kalau lagi mood. Kalau lagi mood ya gitu. Tapi biasanya kan kamu apa ya? Ada ikut ajang-ajang lomba itu ya? Itu pasti banyak-banyak juga dong. Apa? Teks-teksnya panjang-panjang juga. Oh dong ceritanya. iya. Itu kira-kira berapa lama kamu ngafal itu ceritanya itu? Kalau untuk menghafalnya biasanya nih, aku baca semua dulu guys, baca semua nih sampai habis. Habis itu aku baca satu paragraf, aku ulangi lagi. Bacanya tuh jangan di dalam hati, kalau bisa bacanya tuh bener-bener kayak kita tuh lagi udah dalam lomba gitu, lagi di atas pentas gitu, ceritain gitu. Biasanya itu nggak sampai beberapa hari, beberapa jam aja, 3 jam, 2 jam udah. Kalau bisa teriak ya, biar kalau semua bisa di seluruh teriak. dunia tahu ya. Ya. Atau ini mungkin lebih singkat aja Debbie ya. Mungkin singkat aja karena waktu kita juga udah mepet juga ya Debbie ya. Karena kamu dari tadi juga nge-yapping juga. Nggak apa-apa Sama kan? aku juga nge-yapping, nggak apa-apa kok. Kita seneng dengerin. Nggak keganggu kan? Ini mungkin singkat aja harapan kamu seperti apa sih untuk teman-teman, untuk karir kamu ke depannya? Karir lagi. Harapan aku nih banyak nih untuk keluarga, untuk diri sendiri dulu. Untuk diri sendiri harus selalu semangat, jangan pantang menyerah, selalu berusaha mencoba apapun yang kamu impikan. Jangan lupa tinggalkan sholat. Begitu juga untuk teman-teman aku. Terima kasih untuk selalu ada mendengarkan yaping-yaping aku yang nggak pernah selesai ini guys. Nggak pernah selesai yapinya. Terima kasih banget. Tetap semangat juga. Pesan kemudian untuk guru-guru. Terima kasih sekali untuk guru-guru aku. Terima kasih banyak karena telah membantu sekali untuk diri aku. Karena guru-guru aku bisa berada di titik sekarang. Telah membantu untuk mensupport aku. Memberitahu aku mana yang baik, mana yang benar. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Sitiung dan Mas Raya itu, karena telah menjadi rumah kedua bagi aku. Love you. Love you. Ibu-ibu semua. Terima kasih Debbie atas waktunya. Positif sekali ya perbincangan kita ya. Tadi energik semua, energik terus ya, semangat terus dalam perbincangannya. Tapi ya memang kamu memberikan positif vibes banget di ruangan ini ternyata. Oke, dan sekali lagi terima kasih ya. Sukses ya Debbie ya, mudah-mudahan jadi yellow jacket nanti ya. Amin. Yellow jacket ya. Semoga kalau aku diundang ke sini lagi, aku udah jadi HI itu ya. Udah sarjana hukum internasional. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke, dan itu pula nusantara perbincangan kita di Pocket Sampai Montako. Jangan lupa tonton Pocket Sampai Monta setiap hari Senin, Jumat, hari Kamis di bulan suci Ramadan jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Sekali kawan-kawan sadonya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan lain di sana. Bye bye.